Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Febria dengan NPM 2470112180 dan rekan saya Vika Najum Masakib dengan NPM 2470112027. Dan saya Bayu Safira dengan NPM 2470112038. Di sini saya akan Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang algoritma a priori toko buah Fitria. Berikut adalah ketiga cara alternatif dalam penyelesaian soal algoritma a priori. Diketahui, data transaksi seperti pada tabel di bawah ini di mana total transaksi sebanyak 12. Kita akan menentukan aturan asosiasi pada tabel transaksi di toko buah Fitria menggunakan minimal support item 0,3 atau jika dipersenkan menjadi 30% dan nilai minimum frequent item set adalah 3 kali gerakan kemunculan. Tabel pertama menunjukkan data transaksi pembelian di toko buah. Setiap baris mewakili satu transaksi dan berisi daftar buah yang dibeli oleh pelanggan. Contohnya, transaksi 1 membeli apel dan jeruk, transaksi 2 membeli anggur, mangga, apel, dan jeruk. Transaksi 3 membeli jeruk, anggur, apel, dan pisang. Transaksi 4 membeli pisang, mangga, dan anggur. Transaksi 5 membeli jeruk, apel, mangga, dan anggur. Transaksi 6 membeli apel, jeruk, dan juga anggur. Transaksi 7 apel, anggur, dan juga pisang. Kemudian yang terakhir transaksi 8 membeli jeruk dan pisang. Tujuan analisis a priori adalah mencari pola barang yang sering dibeli bersamaan. Karena algoritma a priori memerlukan data dalam bentuk biner, maka setiap transaksi diubah menjadi tabel 0 dan 1. Arti nilai, jika 1 berarti buah dibeli, dan jika 0 maka buah tidak dibeli. Apel 1, jeruk 1, anggur 1, mangga 1, dan pisang 0. Artinya, pada transaksi kedua, pelanggan hanya membeli apel, jeruk, anggur, mangga, dan pelanggan tidak membeli pisang. Baris total menunjukkan frekuensi kemunculan setiap buah pada seluruh transaksi. Hasilnya, buah, apel, total kemunculannya 6 kali, jeruk total kemunculannya 6 kali, anggur total kemunculannya 6 kali, mangga total kemunculannya 3 kali, dan pisang total kemunculannya 4 kali. Artinya, apel muncul pada 6 kali transaksi, jeruk muncul pada 6 kali transaksi, anggur muncul pada 6 kali transaksi, mangga muncul pada 3 kali transaksi, dan pisang muncul pada 4 kali transaksi. Diketahui minimum frequent item set adalah 3 kali kemunculan, maka semua item lolos dikarenakan memenuhi syarat karena muncul minimal 3 kali transaksi. Langkah selanjutnya, pembentukan kandidat kombinasi satu item set yang terdiri dari semua item produk yang ada di transaksi. Pada tabel pertama menunjukkan berapa kali setiap produk muncul dalam 8 kali transaksi. Apel muncul 6 kali pada transaksinya di 1, 2, 3, 5, 6, dan 7. Support itemnya 6/8 sama dengan 0,75 dan persen supportnya 75%. Artinya, apel dibeli pada 75% dari seluruh transaksi. Jeruk muncul pada 6 kali. Lalu transaksinya ada di 1, 2, 3, 5, 6, dan 8. Support itemnya 6/8 sama dengan 0,75, persen supportnya 75%. Anggur muncul 6 kali dan ditransaksi pada 2, 3, 4, 5, 6, dan juga 7. Support itemnya 6/8 sama dengan 0,75, persen supportnya 75%. Mangga kemunculannya 3 kali, lalu transaksinya ada di 2, 4, dan 5, support itemnya 3/8 sama dengan 0,38, lalu persen supportnya 38%. Dan yang terakhir adalah pisang. Pisang kemunculannya 4 kali, transaksinya ada di 3, 4, 7, dan 8, support itemnya 4/8 sama dengan 0,5, lalu persen supportnya ada di 50%. Jika kita menetapkan minimal support item 30% dari nilai minimum frequent, satu item set, sama dengan 3, maka semua kombinasi masuk ke dalam support minimum. Langkah selanjutnya, pembentukan kandidat setiap kombinasi 2 item set yang terdiri dari semua jenis produk yang memenuhi minimal support pada langkah pertama.
Dan tabel kedua menunjukkan kombinasi dua produk dan seberapa sering kombinasi tersebut muncul bersama dalam satu transaksi. Apel dan jeruk muncul bersama pada transaksi 1, 2, 3, 5, dan 6. Jumlahnya 5 kali, supportnya 5/8 sama dengan 0,625 atau 62,5%. Artinya, 62,5% transaksi mengandung apel dan jeruk secara bersamaan. Apel dan anggur muncul bersamaan pada transaksi 2, 3, 5, 6, dan 7. Jumlahnya ada 5 kali, supportnya 5/8 sama dengan 0,625 atau 62,5%. Artinya, 62,5% transaksi mengandung apel dan anggur secara bersamaan. Apel dan mangga muncul bersama pada transaksi 2 dan 5. Jumlahnya ada 2 kali, supportnya 2/8 sama dengan 0,25 dan persen supportnya 25%. Artinya 25% transaksi mengandung apel dan mangga secara bersamaan. Apel dan pisang muncul bersamaan pada transaksi 3 dan 7. Jumlahnya ada 2 kali, supportnya 2/8 sama dengan 0,25, persen supportnya ada 25%. Artinya 25% transaksi mengandung apel dan pisang secara bersamaan. Jeruk dan anggur muncul bersama 4 kali pada transaksi 2, 3, 5, dan 6. Supportnya 4/8 sama dengan 0,5, lalu persen supportnya ada di 50%. Artinya 50% transaksi mengandung jeruk dan anggur secara bersamaan. Jeruk dan mangga muncul bersama pada transaksi 1 dan 5. Jumlahnya 2 kali, supportnya 2/8 sama dengan 0,25%. Lalu persen supportnya 25%, artinya 25% transaksi mengandung jeruk dan mangga secara bersamaan. Jeruk dan pisang muncul bersama pada transaksi 3 dan 8. Jumlahnya 2 kali, supportnya 2/8 sama dengan 0,25%. Persen supportnya ada di 25%. Artinya 25% transaksi mengandung jeruk dan pisang secara bersamaan. Anggur dan mangga muncul bersama pada transaksi 2, 4, dan 5. Supportnya 3/8 sama dengan 0,375, persen supportnya 37,5%. Artinya 37,5% transaksi mengandung anggur dan mangga secara bersamaan. Anggur dan pisang muncul bersama pada transaksi 3, 4, dan 7. Supportnya 3/8 sama dengan 375 dan persen supportnya 37,5%. Artinya 37,5% transaksi mengandung apel dan jeruk secara bersamaan. Dan yang terakhir ada mangga dan pisang. Hanya muncul bersama 1 kali pada transaksi keempat. Supportnya 1/8 sama dengan 12,5%. Dan ini merupakan kombinasi yang paling jarang muncul atau jarang dibeli secara bersamaan. Langkah selanjutnya, kita juga dapat menentukan rule dan menghitung nilai confidence untuk kombinasi dua item set seperti tabel di bawah. Tabel menunjukkan hasil analisis a priori untuk mengetahui produk yang sering dibeli bersamaan. Nilai support menunjukkan seberapa sering kombinasi produk muncul dalam seluruh transaksi. Sedangkan confidence menunjukkan tingkat kemungkinan pelanggan membeli produk lain setelah membeli produk tertentu. Berdasarkan tabel, kombinasi jika dibeli apel, maka dibeli jeruk, jika dibeli jeruk, maka dibeli apel, dan jika dibeli apel, maka dibeli anggur, jika dibeli anggur, maka dibeli apel, memiliki support tertinggi yaitu 62,5% dengan confidence 83,3%. Sehingga kedua kombinasi tersebut merupakan pasangan produk yang paling sering dibeli bersama. Selain itu, aturan jika dibeli mangga, maka dibeli anggur, jika dibeli anggur, maka dibeli mangga, memiliki confidence tertinggi yaitu 100%, yang berarti setiap pelanggan yang membeli mangga juga membeli anggur. Sebaliknya, kombinasi jika dibeli mangga, maka dibeli pisang, jika dibeli pisang, maka dibeli mangga, memiliki support dan confidence terendah, sehingga hubungan kedua produk tersebut relatif lemah. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa apel, jeruk, dan anggur memiliki hubungan pembelian yang kuat dan dapat dijadikan dasar untuk strategi promosi atau penempatan produk secara berdekatan.
Selanjutnya, jika kita menetapkan minimal support 30% dari nilai-nilai minimum frequent air set 3 kali, maka tidak semua kombinasi masuk ke dalam support minimum. Kombinasi 2 item set yang memenuhi minimal support 30% adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan algoritma a priori dengan minimum support 30% diperoleh sebagai kombinasi 2 item set yang memenuhi syarat, yaitu apel jeruk dan apel anggur dengan support 62,5%, jeruk anggur sebesar 50%, serta anggur mangga dan anggur pisang sebesar 37%. Kombinasi-kombinasi ini menunjukkan bahwa produk tersebut sering dibeli secara bersamaan oleh pelanggan. Langkah selanjutnya, pembentukan kandidat kombinasi 3 item set yang terdiri dari semua jenis item produk yang memenuhi minimal support pada langkah kedua. Hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi apel, jeruk, dan anggur memiliki support 50% sehingga memenuhi batas minimum support yang ditetapkan. Sementara kombinasi lainnya memiliki support di bawah 30% sehingga tidak memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Jika kita menetapkan minimal support 30% dari nilai minimum frequent item set 3, maka kombinasi apel, jeruk, anggur yang memenuhi sehingga kita mendapatkan aturan atau rule untuk kombinasi apel, jeruk, anggur sebagai berikut. Aturan dengan nilai confident tertinggi adalah jika membeli jeruk dan anggur, maka membeli apel dengan confident 100%. Artinya seluruh pelanggan yang membeli jeruk dan anggur juga membeli apel. Selain itu, aturan jika membeli apel dan jeruk, maka membeli anggur, serta jika membeli apel dan anggur, maka membeli jeruk, memiliki confident 80%. Kombinasi 3 item set, aturannya jika dibeli jeruk dan anggur, maka dibeli apel, memiliki confident 100%. Artinya, telah dipastikan jika pelanggan membeli jeruk dan anggur, juga akan membeli apel. Kombinasi 2 item set, aturannya jika membeli mangga, maka dibeli anggur, memiliki confident 100%. Kombinasi 1 item set, barang yang sering dibeli di toko buah Fitria adalah apel, jeruk, anggur.